Halo teman-teman semuanya, siapa nih yang gak sabar buat jadi mahasiswa UGM? Kalau kamu orangnya, yuk kita belajar bareng soal-soal ujian tulis UGM bersama aku, Kak Diva. Nah, di video kali ini kita akan membahas soal-soal ujian tulis mandiri dari UGM loh. Tonton videonya sampai akhir, let's go! Oke teman-teman, langsung aja ke soal yang pertama, yaitu diketahui M adalah sisa pembagian polinomial Hx sama dengan X pangkat 3 sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 2 oleh X dikurang 1. Nilai K yang memenuhi limit X mendekati tak hingga Mx pangkat 3 dikurang Kx ditambah 5 per Kx pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 7 dikurang K sama dengan 0 adalah A negatif 1, B 0, C setengah, D 1 atau yang E 2. Nah di sini kita bisa cari M-nya dulu nih, di mana kita misalin M sama dengan H 1. Dan berarti 1 dikurang 1 ditambah 2 ditambah 2, yaitu 4. Terus kita tulis nih nilai limit yang memenuhi X mendekati tak hingga M X pangkat 3 dikurang Kx ditambah 5 per Kx pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 7 dikurang K sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita ubah jadi limit X mendekati tak hingga 4X pangkat 3 dikurang Kx ditambah 5 dikurang K kuadrat dikali X pangkat 3 ditambah 3Kx dikurang 7K per Kx pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, kita lanjut ke atas. Sehingga dari situ kita dapatkan limit X mendekati tak hingga 4 dikurang K kuadrat dikali X pangkat 3 dikurang 4Kx ditambah 5 ditambah 7K per Kx pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 dikurang 7 sama dengan 0. Nah dari sini kita dapetin 4 dikurang K kuadrat per K sama dengan 0. Sehingga 4 dikurang K kuadrat sama dengan 0. Atau K kuadrat dikurang 4 sama dengan 0. Nah dari sini kita faktorin nih. Jadi K ditambah 2 dikali K dikurang 2. Jadi kita dapetin K-nya itu sama dengan negatif 2 atau K sama dengan 2. Jadi jawabannya yang E, 2. Nah, selanjutnya jumlah suatu deret geometri tak hingga adalah 10 dan jumlah suku-suku bernomor ganjil adalah 6. Suku kedua deret tersebut adalah A 20/3, B 20/6, C 20/9, D 20/11 atau yang E 20/13. Nah, di sini kita bisa tulis deret geometri tak hingga atau S tak hingga sama dengan 10 dan S genap ditambah S ganjil yaitu 10. Nah kan di sini suku ganjilnya adalah 6 ya, berarti kita bisa tulis S genap ditambah 6 sama dengan 10. Jadi S genapnya adalah 10 dikurang 6 yaitu 4. Nah kita cari R-nya nih. R sama dengan S genap dibagi S ganjil. Yaitu S genapnya 4 per S ganjilnya 6. Jadi kita sederhanakan jadi 2/3. Nah kita pakai rumus di mana A per 1 dikurang R sama dengan 10. Nah kita lanjut ke atas. Sehingga kita bisa tulis A per 1 dikurang R-nya kita dapat 2/3. Sama dengan 10. Sehingga A
1/3 sama dengan 10 atau A sama dengan 10/3. Nah kan yang ditanya suku kedua dari daerah tersebut. Berarti kita bisa pakai rumus di mana U2 sama dengan AR. Sama dengan A-nya 10/3 dikali R-nya 2/3. Yaitu sama dengan 20/9. Jadi jawabannya yang C. Nah selanjutnya suku banyak PX sama dengan AX pangkat 5 ditambah X pangkat 4 ditambah BX pangkat 3 ditambah X pangkat 2 ditambah CX ditambah D berturut-turut bersisa 3 dan negatif 7 ketika dibagi X ditambah 1 dan X dikurang 1. Sisa pembagian PX oleh X adalah A negatif 4, B negatif 2, C 0, D 2 atau yang E 4. Nah di sini kita bisa misalin dulu P negatif 1 sama dengan 3. Sehingga kita dapat negatif A ditambah 1 dikurang B ditambah 1 dikurang C ditambah D adalah 3. Nah dari sini kita dapetin persamaan di mana negatif A dikurang B dikurang C ditambah D sama dengan 1. Dan ini menjadi persamaan yang pertama. Lalu kita coba substitusikan di mana P 1 sama dengan negatif 7. Jadi bisa kita tulis A ditambah 1 ditambah B ditambah 1 ditambah C ditambah D sama dengan negatif 7. Sehingga A ditambah B ditambah C ditambah D adalah negatif 9. Nah di sini kita dapetin persamaan yang kedua nih. Terus kita eliminasi. Kita eliminasi persamaan 1 dan 2. Persamaan satunya itu negatif A dikurang B dikurang C ditambah D sama dengan 1. Lalu persamaan yang keduanya A ditambah B ditambah C ditambah D sama dengan 9. Nah di sini kita bisa jumlahin sehingga hasilnya itu 2D sama dengan negatif 8 atau D sama dengan negatif 4. Sehingga kita bisa tulis PX sama dengan X dikali AX pangkat 4 ditambah X pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah X ditambah C ditambah D dan PX ini dibagi X berarti akan bersisa D. Jadi kita bisa tulis PX dibagi X akan bersisa D, di mana D-nya itu adalah negatif 4. Jadi jawabannya adalah A. Nah, gimana nih teman-teman? Soal yang tadi gampang atau susah? Coba tulis di kolom komentar ya. Oh iya, kalian juga bisa banget join di grup sesama Pujung PTN 2025 loh. Linknya ada di deskripsi video ya. Oh iya, boleh juga nih teman-teman untuk subscribe dan like video ini karena video ini sangat bermanfaat loh. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Selanjutnya, diberikan suku banyak PX sama dengan AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah A. Dengan A tidak sama dengan 0. Jika X kuadrat ditambah NX ditambah 1 merupakan faktor PX, maka N adalah A negatif 3, B negatif 2, C negatif 1, D 1 atau yang E 3. Nah di sini bisa kita tulis AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah A. Lalu kita ubah menjadi AX ditambah A dikali X kuadrat ditambah NX ditambah 1. Yaitu AX pangkat 3 ditambah ANX pangkat 2 ditambah AX ditambah AX pangkat 2 ditambah ANX ditambah A. Sehingga kita bisa ubah lagi menjadi AX pangkat 2 ditambah AN ditambah A dikali X pangkat 2 ditambah AN ditambah A dikali X ditambah A. Nah, kita bisa perhatikan koefisien X-nya, di mana AN ditambah A sama dengan 0. Atau kita ubah jadi A dikali N ditambah 1 sama dengan 0. Nah, karena dari soalnya diketahui A itu tidak sama dengan 0, berarti kita bisa tulis N ditambah 1 sama dengan 0. Atau N-nya adalah negatif 1. Gitu. Jadi jawabannya yang C.
Nah, selanjutnya jika P Q merupakan titik puncak grafik fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat ditambah 2ax ditambah a ditambah 1 dengan fa sama dengan 19, maka P ditambah 2Q ditambah 3a adalah A7, B6, C0, D negatif 1, dan E negatif 2. Nah, di sini kita bisa tulis dulu nih, FA sama dengan 19. Lalu, A pangkat 3 ditambah 2, A pangkat 2, ditambah A ditambah 1 yaitu 19. Sehingga A pangkat 3 ditambah 2, A pangkat 2 ditambah A dikurang 18 sama dengan 0. Kita pindah ruas ya 19-nya. Nah, sehingga dari sini kita bisa faktorin nih. Dan kita dapat A dikurang 2 dikali A kuadrat ditambah 4A ditambah 9 sama dengan 0. Sehingga A-nya sama dengan 2. Lalu kita dapetin F X-nya yaitu kan A X kuadrat ditambah 2AX ditambah A ditambah 1 ya. Nah, kita substitusi A-nya jadi 2x kuadrat ditambah 4x ditambah 3. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa P sama dengan negatif 4 per 2 dikali 2, yaitu negatif 1. Dan Q-nya yaitu F negatif 1 sama dengan 2 dikurang 4 ditambah 3 sama dengan 1. Sehingga kalau yang ditanyanya P ditambah 2Q ditambah 3A, kita substitusi aja nih dari P, Q, dan A-nya. P-nya yaitu negatif 1 ditambah 2Q. 2Q berarti 2 dikali 1 ditambah 3 dikali A-nya 2. Sehingga negatif 1 ditambah 2 ditambah 6 yaitu 7. Jadi jawabannya yang A. Wah, nggak kerasa ya kita sudah sampai di akhir video. Semoga pembahasan kita kali ini dapat dipahami ya teman-teman. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau butuh bantuan lebih lanjut, bisa banget loh tulis di kolom komentar. Terima kasih juga buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Jangan lupa untuk diaktifkan notifikasinya dan di-share kepada teman-teman sesama pejuang PTN. Sampai bertemu di video selanjutnya. Stay positive and keep learning. Bye-bye!